anak-anak, berjumpa lagi di pertemuan Matematika Wajib seri 1. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Seperti biasa, sebelum kita mulai, silahkan siapkan e-modulmu yang bisa kamu download di Google Classroom masing-masing. Kemudian buka bagian pertemuan 3 mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Jika sudah siap, yuk mari kita mulai bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, terlebih dahulu kita akan mengenal tanda pertidaksamaan. Perhatikan bahwa bagian ini berbeda dengan materi sebelumnya, karena materi sebelumnya adalah persamaan. Kalau persamaan tandanya adalah sama dengan. Jika pertidaksamaan tandanya bukan lagi sama dengan, melainkan ada 4 seperti ini. Nah, kita akan mempelajari cara membacanya. Yang pertama, bentuk seperti ini, cara membacanya adalah lebih besar karena ini terbuka ya. Nah, tandanya terbuka. Kemudian yang kedua adalah lebih kecil, ini tertutup tandanya. Kemudian yang ini lebih kecil sama dengan. Kenapa ada kata-kata sama dengannya? Karena ada tambahan garis di sini. Nah, dan yang terakhir adalah lebih besar sama dengan, juga sama dengan yang sebelumnya, ada tambahan sama dengan di sini. Kemudian sebenarnya penyebutan lebih besar, lebih kecil dan sebagainya itu bergantung pada posisi variabel di mana dia terletak, apakah di sebelah kiri tanda atau di sebelah kanan tanda. Maka selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membaca tanda pertidaksamaan jika disertai dengan variabel. Nah, kita coba ya, ini sudah ada variabelnya di sini, kita menggunakan variabel X. Yang pertama itu yang ini. Kita coba ya. Nah, X-nya ini variabelnya ada di sebelah kiri tanda. Nah, kemudian ini tertutup. Nah, maka membacanya adalah X lebih kecil dari 5. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini X-nya di sebelah kiri tandanya terbuka ini ke X, maka cara membacanya adalah X lebih besar dari negatif 7. Nah, kemudian ini X-nya masih di sebelah kiri ya, cara membacanya adalah X lebih kecil sama dengan 10. Dan yang terakhir, cara membacanya adalah X lebih besar sama dengan negatif 15. Nah, bagaimana? Mudah bukan ya? Materi ini sebenarnya sudah kamu dapat di matematika tingkat sekolah dasar mengenai tanda pertidaksamaan. Maka materi-materi yang sudah kamu dapat di tingkat pendidikan sebelumnya jangan sampai dilupakan. Oke, kita coba lagi ya jika menggunakan variabel. Sekarang X-nya diapit. Nah, cara membacanya ini bukan dari kiri, melainkan dari variabelnya. Kita lihat ya cara membacanya. Nah, kita lihat posisi X-nya ini di sebelah kanan tanda yang ini. Nah, dan ini terbuka ke X. Maka cara membacanya adalah X lebih besar dari negatif 3. Nah, kemudian X ini di sebelah kiri tanda ini tertutup, sehingga cara membacanya adalah X lebih kecil dari 5. Nah, jadi sekali lagi perhatikan di mana letak posisi variabelnya, itu sangat berpengaruh. Kemudian berikutnya, X lebih besar sama dengan 8, X lebih kecil sama dengan 10. Nah, hati-hati ya membacanya dari variabelnya. Kemudian X lebih besar dari negatif 2, X lebih kecil sama dengan 11. Dan yang terakhir, X lebih besar sama dengan negatif 4, X lebih kecil dari 7. Nah, sekali lagi perhatikan cara membaca yang benar dengan memperhatikan posisi dari variabelnya.
Oke, itu adalah pengantar untuk mempelajari pertidaksamaan. Kalian harus benar-benar menguasai tentang mekanisme cara membaca ini ya, karena nanti akan sangat berpengaruh pada saat menentukan himpunan penyelesaian. Baik, jika sudah, kita akan masuk ke materi inti, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Yuk kita lanjut. Nah, setelah kita mengenal tanda pertidaksamaan, sekarang kita akan masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Kita akan mengenal sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat pertidaksamaan nilai mutlak secara umum dikategorikan sebagai berikut. Nah, di modul ada 4 sifat, tapi sebenarnya jika kita telaah ini hanya ada dua sifat saja cukup sebenarnya ya. Kita perhatikan sifat yang pertama, jika mutlak fx lebih kecil dari C-nya nanti ini adalah suatu konstanta atau suatu bilangan. Nah, ini diberi syarat C-nya harus lebih besar dari 0, artinya C-nya harus bilangan positif. Nah, maka berlaku, nah ini fx-nya ditaruh di tengah-tengah, diapit ya. Fx lebih besar dari negatif C, fx lebih kecil dari C. Jadi kata kuncinya adalah kalau ini lebih kecil, maka fx-nya diapit. Seperti itu. Nah, sifat yang kedua ini sebenarnya sama dengan sifat yang pertama, tapi ada tambahan sama dengan di sini. Namun akibatnya juga tetap sama. Jika tandanya lebih kecil, maka fx-nya diapit. Seperti itu, ya. Kemudian sifat yang berikutnya, nah ini yang berbeda. Kalau dua sifat sebelumnya dia lebih kecil, dua sifat sesudahnya ini tandanya lebih besar. Mutlak fx lebih besar dari C dengan C-nya bilangan positif, maka berlaku, nah ini ya, fx lebih kecil dari negatif C atau fx lebih besar dari C. Ada dua kemungkinan dipecah. Jadi kata kuncinya, kalau lebih besar maka dipecah ya, fx kurang dari negatif C atau fx lebih dari C. Sifat yang keempat juga sama, tapi ada tanda sama dengannya ya, seperti itu. Ingat kembali kata kuncinya, jika lebih kecil fx-nya diapit di tengah-tengah, jika lebih besar fx-nya dipecah. Ada dua kemungkinan seperti itu. Baik, kita akan mencoba cara penggunaannya. Ada di contoh. Nah, ini ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak sebenarnya ada dua cara. Bisa menggunakan sifat, bisa juga menggunakan grafik. Namun kita lihat berbeda dengan persamaan, pertidaksamaan mutlak memiliki himpunan penyelesaian berupa interval atau selang. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya juga tandanya itu pertidaksamaan lebih besarkah, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, seperti itu. Jadi bukan lagi sama dengan seperti yang persamaan. Nah, pada pertidaksamaan mutlak yang melibatkan konstanta lebih mudah jika diselesaikan menggunakan sifat. Jadi nanti kalau ada C-nya mengandung bilangan, lebih mudah kalau kita gunakan sifat. Tapi kalau sudah antar fungsi, lebih baik atau lebih mudah kita menggunakan metode grafik. Baik, kita akan coba ya. Oke, kita akan mencoba, ada di contoh 14. Contoh 14 ini adalah pertidaksamaan nilai mutlak yang masih memuat konstanta. Kita lihat ya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama, A. Selesaikan jika mutlak X kurang dari 8 atau mutlak X lebih kecil dari 8. Nah, kita lihat di sini
konstantanya C-nya adalah 8. 8 bilangan positif ya, sehingga memenuhi. Kemudian di sini tandanya adalah lebih kecil. Ingat kata kuncinya, kalau lebih kecil maka diapit ya. Nah, di sini fx-nya hanya x saja, maka bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah, perhatikan, x lebih besar dari negatif 8, x lebih kecil dari 8. Nah, untuk penulisan HP yang lengkap seperti itu. Tapi ingat kembali ya, kata kuncinya jika lebih kecil fx-nya diapit. Contoh berikutnya, mutlak X lebih besar sama dengan 12. Nah, ingat ya, jika lebih kecil diapit, jika lebih besar dipecah. Kita lihat di sini C-nya adalah 12. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 12 atau X lebih kecil sama dengan negatif 12 ya. Jadi ada dua kemungkinan dipecah. Yang lebih besar ini ambil yang positif, yang lebih kecil ini ambil yang negatif. Begitu. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Nah, sekarang sudah mulai meningkat ya. Tentukan penyelesaian dari mutlak X ditambah 7 lebih besar dari 10. Nah, ingat lagi ya, kalau lebih besar berarti dipecah. Tapi di sini fx-nya yang di dalam mutlak ini adalah X ditambah 7, maka ditulis dengan lengkap. X ditambah 7. Nah, X ditambah 7 lebih dari 10 atau X ditambah 7 kurang dari 10. Kemudian kita selesaikan menggunakan operasi aljabar biasa. X lebih besar dari 10 kurangi 7, X lebih dari 3. Kemudian ini X lebih kecil dari negatif 10 dikurangi 7, X lebih kecil dari negatif 17. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari 3 atau X lebih kecil dari negatif 17. Oke, seperti itu ya. Jadi perhatikan ini, kalau dia lebih besar maka dipecah. Contoh yang terakhir untuk yang konstanta, perhatikan, mutlak 2x dikurangi 5 lebih kecil sama dengan 7. Perhatikan tandanya lebih kecil. Ayo, kalau lebih kecil berarti fx-nya ini diapit. Nah, diapitnya dengan apa? Dengan C-nya. Yang sebelah kiri diberi tanda negatif, yang sebelah kanan positif. Tandanya mengikuti ini ya. Kalau ada sama dengannya kita ikuti. Oke ya. Kita lanjutkan. 2x dikurangi 5 lebih besar sama dengan negatif 7. 2x kurangi 5 lebih kecil sama dengan 7. Nah, di bagian tengahnya ini harus tersisa x saja. Maka akan kita lakukan operasi aljabar. Langkah pertama, di sini ada negatif 5. Kita pindahkan ruas dulu. Nah, karena di sini negatif 5 kita pindah ruas, sedangkan di sini ada 2 tanda, maka harus adil. Ketika memindah ke kiri juga memindah ke kanan, seperti itu. Karena ini negatif, maka menjadi positif. Oke, kedua ruas ditambah dengan 5 sehingga menjadi 2x lebih besar sama dengan negatif 2, 2x lebih kecil sama dengan 12. Sekali lagi, di bagian tengah harus tersisa x saja. Di sini masih ada 2. Nah, ini harus kita pindahkan. 2 dengan X hubungannya adalah perkalian. Jika dipindah menjadi pembagian, maka semua ruas saya bagi dengan 2.
sehingga menjadi X lebih besar sama dengan negatif 1, X lebih besar sama dengan 6. Inilah yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal yang tadi. Oh iya, di bagian modul ada kesalahan pengetikan. Di sini negatif 2. Tolong diperbaiki ya. Ini 2, kemudian di sini 6. Baik, ini adalah akhir mengenai penyelesaian pertidaksamaan jika memuat konstanta. Selanjutnya, mari kita pelajari menyelesaikan pertidaksamaan jika memuat fungsi yang lain.